Belanja online, resikonya sudah semakin besar. Jadi kayaknya lebih enak COD aja kali ya. Jual beli online ini udah ada dari sejak lama banget, sebelum ada marketplace, jauh sebelum ada marketplace. Zaman-zaman forum ya, Kaskus, Indo Webster, terus Chip dan banyak sekali forum-forum kecil lainnya. Itu di sana udah ada banyak waktu itu transaksi online antar usernya. Jadi awalnya semuanya adalah direct transfer atau COD. Udah itu aja pilihannya. Dan waktu itu awalnya ya lancar-lancar aja. Sampai akhirnya namanya orang jahat pasti akan mencari celah dan saat itu celahnya besar sekali. Direct transfer, iya udahlah gampang banget ditipu ya. Jadi akhirnya banyak orang yang ketipu. Udah transfer ternyata barang yang dikirim beda atau nggak dikirim sama sekali. Sampai akhirnya lahirlah rekening bersama dan terus berkembang menjadi marketplace sekarang ini. Jadi marketplace ini adalah pengembangan sistem dari rekening bersama. Di mana kita bukan transfer langsung ke penjual tapi lewat pihak ketiga. Baru setelah barangnya kita terima, kita pastikan barangnya oke, baru dananya diteruskan ke penjualnya gitu ya. Yang menarik adalah saat itu semua atau at least hampir semua penipuan yang terjadi dilakukan oleh seller. Nah, begitu masuk ke sistem marketplace sekarang ini yang secara sistem keamanannya itu lebih bagus harusnya ya. Ternyata penipuan bukan hanya dilakukan oleh seller tapi udah banyak juga dilakukan oleh buyer, bre. Dan yang bikin lebih susah lagi adalah jumlah buyer itu jauh lebih banyak dibandingin jumlah seller. Jadi secara potensi terjadinya penipuan yang dilakukan oleh buyer sebenarnya lebih besar dibandingkan penipuan yang dilakukan oleh seller. Dengan perkembangan yang terjadi seperti sekarang ini, akhirnya saya sebagai seller dan juga buyer itu udah mulai mikir berkali-kali setiap kali akan melakukan transaksi online. Jadi sekarang yang lebih saya utamakan adalah transaksi yang bisa ketemuan langsung alias COD. Bukan Call of Duty. Apa sih? Cash on delivery, bre. Walaupun sejauh ini untungnya saya belum pernah jadi korban penipuan gitu ya, tapi bukan berarti tidak menjadi korban drama. Jadi beberapa waktu lalu saya sempat jualan barang online lewat marketplace yang punya kebijakan buyer boleh berubah pikiran. Jadi barang diterima, ternyata gue nggak jadi deh, gue balikin aja gitu ya. Dan akhirnya terjadilah gue sebagai seller menjadi korban itu tuh, bukan korban penipuan ya. Jadi barangnya udah nyampe, udah dibuka sama dia, ternyata berubah pikiran. Akhirnya dikirim balik dan saya nggak bisa nolak gitu ya. Begitu barangnya udah saya terima, saya buka lagi, baik-baik saja sih sampai akhirnya saya nyadar ternyata ada satu aksesoris kecil yang hilang, bre. Harganya nggak mahal, paling kalau saya beli terpisah cuma 5 ribuan aja, tapi cukup nyebelin karena nggak mungkin saya beli barang 5 ribu karena ongkirnya nanti adalah 20 ribu. Jadi mahal banget. Tapi kalau saya mau bilang itu nggak bisa saya terima, ya ribet juga gitu ya. Dan sudah banyak sekali waktu terbuang untuk saya ngirim barang ke sana dan kembali lagi ke saya. Selain resiko. Jadi setiap kali kita melakukan pengiriman, resiko kerusakan itu akan selalu ada. Apalagi kalau barangnya yang harganya mahal gitu ya. Iya, pikir aja berkali-kali, jangan-jangan dikirim sekali ke sana, ke guncang-guncang, balik lagi ke guncang-guncang dan akhirnya rusak, bisa terjadi. Dan itulah alasannya setiap kali saya buka lapak selalu saya tulis gede-gede di sana, diutamakan hanya yang mau COD aja. Mau lakunya lama ya udah mau gimana lagi gitu ya. Tapi ternyata kalau kita bicara COD juga bukan tanpa tantangan, bre. Hari ini saya mau kasih tips berdasarkan pengalaman saya COD sebagai seller maupun sebagai buyer. Tips yang pertama, jangan ketemuan di jalan. Kalau mau transaksi, silahkan kamu datang ke tempat dia atau suruh dia datang ke tempat kamu. Alasannya ada banyak sekali, bre. Yang pertama, ada banyak banget orang yang nggak jelas. Udah janjian jam berapa, ketemuan di mana, ternyata orangnya nggak pernah nongol dan kita nggak bisa ngontek dia lagi, diblokir. Nggak tahu alasannya kenapa. Kalau saya baca di grup-grup gitu ya, itu banyak juga orang yang mengalami hal yang sama. Masih mending kalau janjiannya dekat, kalau jauh. Soalnya banyak terjadi orang curhat, gue udah pergi jauh-jauh 20 km ternyata sampai tempatnya orangnya nggak nongol dan nggak bisa dihubungin. Jadi akhirnya kalau saya sebagai seller aturannya adalah kalau mau COD datang langsung ke tempat saya atau kalau saya sebagai buyer ya udah saya datang ke sana gitu ya. Nah bahkan dengan aturan yang seperti ini istilahnya door pick up gitu ya, kamu ambil langsung ke tempat penjualnya, itu banyak banget calon buyer yang lebih nggak jelas lagi. Udah nanya alamat, udah bilang lagi OTW, bahkan ada yang bilang gue udah sampai Gapura nih mas, rumahnya sebelah mana, dan udah dikasih tahu ternyata orangnya nggak pernah nongol.
nongol bre. Untungnya ini adalah tempat saya sendiri, jadi saya nggak eksklusif nungguin dia gitu ya. Di sini saya tetap beraktivitas dengan normal, mau dia datang atau nggak datang terserah dia. Dan ternyata banyak sekali orang yang nggak nongol padahal bilang udah jalan. Jadi kalau kamu adalah seller, lebih baik suruh buyernya datang ke tempat kamu. Kalau mungkin kamu lagi di kantor gitu ya, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, ya udah suruh aja datang ke kantor, hari kerja, jam kerja. Jadi kalau semisal mereka nggak datang, iya kamu nggak rugi apa-apa karena toh setiap hari kamu juga bakal ada di situ terus. Hari gini jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu bre. Paling aman sih beli original aja. Di cdksales.com kamu bisa beli Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. cdksales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya cek link di bawah. Sebagai buyer, akan lebih baik juga kalau kamu datang ke tempat seller. Alasannya adalah biar kamu tahu lokasinya dan kamu bisa ngetes di sana. Dan seandainya nanti ada sesuatu, barangnya kamu bawa pulang ternyata bermasalah, kamu udah tahu harus nyamperin kemana. Tapi alasan utamanya sudah pasti adalah untuk ngetes. Kalau kita ketemuan di Indomaret nih misalkan, gimana cara ngetesnya kalau kamu beli GPU, beli CPU, beli RAM gitu ya? Nggak bisa bre. Jadi datang ke rumah seller, kalau perlu PC-nya atau laptopnya, tempat kamu nanti akan masang barang yang kamu beli itu, bawa sekalian ke sana. Jadi misalkan kamu mau beli RAM nih ya, bawa aja PC atau laptop kamu ke sana dan dicoba di tempat. Jaga-jaga, bukan jaga-jaga RAM-nya rusak, tapi jaga-jaga compatibility issue. Karena RAM ini bisa aja dipasang di PC-nya seller, bisa jalan dengan normal XMP-nya, tapi ternyata dipasang di tempat kamu nggak stabil, nggak mau jalan, nggak mau booting, nggak mau masuk Windows dan sejenisnya. Nah kalau itu terjadi, kamu bisa langsung batalkan pembelian. Wah sorry mas, nggak jadi ya karena ternyata nggak compatible. Bayangin kalau kamu belinya di Indomaret bre, ketemuan di jalan, kamu bawa pulang, ternyata nggak bisa. Udah selesai, nggak bisa dibatalin dan kamu nggak bisa nyari sellernya lagi. Berarti hal selanjutnya yang wajib kita tahu adalah bagaimana cara ngetes yang baik dan benar. Tes nyala doang nggak cukup bre, kamu harus tahu saat dia dinyalain ini barangnya udah bener atau belum. ID, hardware ID-nya di sebelah mana, sesuai atau enggak. Terus saat dijalankan sebelum dipakai kerja temperaturnya normal atau enggak. Terus nanti gimana caranya ngetes dia saat bekerja, tanda-tandanya barangnya bermasalah seperti apa, kamu harus tahu semuanya. Kalau kamu nggak paham, silahkan ajak teman kamu yang memang ngerti cara ngetes hardware yang benar. Kemudian waktu ngetes gak usah buru-buru, santai aja. Dan tadi waktu saya bilang bahwa teman itu memang sangat disarankan karena nanti kita bagi tugas nih. Yang ngetes silahkan ngetes aja fokus di sana. Terus yang satunya yang nganggur silahkan ngobrol sama penjualnya. Karena ada banyak sekali penjual yang mungkin barangnya bermasalah terus dia berusaha mengalihkan perhatian saat ngetes, bisa aja. Atau ada juga seller yang sengaja jual barang bermasalah terus waktu dites dia seolah-olah buru-buru. Mas bisa cepet gak mas? 10 menit lagi sih harus pergi nih soalnya. Itu jangan sampai terjadi. Jadi kalau kamu ngetes, pastikan bisa ngetes lama-lama bre, 1 jam 2 jam. Silahkan tes aja sambil diajak ngobrol sellernya. Nah disinilah kelemahan COD terbesar dibandingin kamu belanja online. Kalau kamu belanja online lewat marketplace, kamu dikasih waktu 2 hari untuk ngetes. Jadi saat kamu terima barang dan udah pasti barangnya udah benar, kamu dikasih waktu ngetes 2 hari. Kalau dalam 2 hari terjadi sesuatu, uangnya bisa kembali ke kamu lagi. Tapi kalau COD nggak bisa bre. Waktu yang kamu punya untuk ngetes barangnya hanya di saat kamu ketemu sama orangnya aja. Jadi pastikan kamu bisa memanfaatkan waktu yang sedikit tadi untuk ngetes sebanyak-banyaknya. Tapi di antara semua pilihan tadi ya, plus dan minusnya memang nggak bisa dipungkiri. Saya akan lebih condong untuk COD sekarang ini karena tadi kalau online itu banyak banget dramanya, bahkan barangnya belum dikirim aja lo udah harus ada drama bikin video testing sendiri, bikin video boxing untuk nanti menjadi barang bukti seandainya bayarnya main-main gitu ya. Dan sebagai buyer kamu juga sama, harus bikin video dari sejak awal buka paket sampai ngetes dan sejenisnya untuk nanti jadi barang bukti juga seandainya barangnya bermasalah. Dan dalam transaksi online yang pakai kirim-kirim tadi, bahkan bukan soal penipuan aja bisa membuang banyak waktu. Seperti yang saya alamin tadi, barangnya nggak bermasalah, cuma bayarnya aja yang pengen ganti barang gitu ya, berubah pikiran. Jadi udah berapa banyak waktu terbuang untuk ngirim barang ke sana, kirim balik, beserta resiko pengiriman yang bisa saja terjadi. Jadi sepertinya kalau dulu transaksi online itu membunuh toko-toko offline, kayaknya sekarang ini jadi kebalikan kali ya. Toko offline bisa punya potensi untuk kembali berjaya bre.